Crime and Punishment, Kejahatan dan Hukuman karya Fyodor Dostoevsky, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1866, adalah salah satu novel psikologis paling berpengaruh dan mendalam dalam sejarah sastra dunia. Buku ini bukan sekadar cerita detektif tentang siapa pembunuhnya, melainkan sebuah penyelidikan mendalam tentang mengapa dia melakukannya dan bagaimana hati nurani manusia bereaksi terhadap dosa yang dilakukannya sendiri. Cerita berpusat pada Rodion Raskolnikov, seorang mantan mahasiswa hukum di Saint Petersburg yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Terisolasi dan frustrasi, ia mengembangkan sebuah teori radikal, bahwa manusia di dunia ini dibagi menjadi dua kelas, manusia biasa yang harus patuh pada hukum, dan manusia luar biasa seperti Napoleon Bonaparte, yang berhak melanggar hukum demi tujuan mulia. Untuk menguji teorinya sekaligus menyelesaikan masalah finansialnya, Raskolnikov membunuh seorang wanita tua rentenir yang kejam dan kikir. Namun, alih-alih menggunakan uang hasil rampokan untuk kemaslahatan, Raskolnikov justru jatuh ke dalam jurang demam, paranoia yang menyiksa, dan keterasingan mental. Hukuman sejati bagi Raskolnikov ternyata bukan jeruji besi Siberia, melainkan siksaan batin dari dalam dirinya sendiri. Mengapa buku ini sebuah mahakarya? Dostoevsky tidak hanya menceritakan sebuah karakter, ia membedah isi kepala karakter tersebut hingga ke bagian paling gelap. Pembaca diajak masuk ke dalam labirin pikiran Raskolnikov yang penuh delusi, ketakutan, rasionalisasi palsu, dan penyesalan. Penggambaran paranoia pasca pembunuhan di buku ini terasa begitu nyata dan menyesakkan. Hubungan antara Raskolnikov dan Porfiri Petrovich, pemeriksa polisi yang menangani kasus ini, adalah salah satu bagian terbaik. Porfiri tidak memiliki bukti fisik, namun ia menggunakan permainan psikologis yang brilian untuk meruntuhkan mental Raskolnikov hingga sang pembunuh perlahan-lahan menjatuhkan dirinya sendiri. Setiap karakter di sekitar Raskolnikov mewakili spektrum moralitas yang berbeda. Sonia Marmeladov, seorang gadis yang terpaksa melacurkan diri demi menghidupi keluarganya, menjadi simbol ketulusan, pengorbanan, dan iman yang murni. Kontras antara kegelapan Raskolnikov dan cahaya spiritual Sonia memberikan kedalaman emosional yang luar biasa pada cerita. Buku ini adalah kritik tajam Dostoevsky terhadap nihilisme dan rasionalisme ekstrim yang berkembang di Eropa pada abad ke-19. Dostoevsky menunjukkan bahwa ketika manusia mencoba menyingkirkan moralitas universal demi logika pribadi, mereka justru akan menghancurkan kemanusiaan mereka sendiri. Crime and Punishment bukan sekadar novel tentang kejahatan kriminal, melainkan sebuah pengembaraan spiritual dari kegelapan menuju penebusan dosa. Dostoevsky dengan brilian membuktikan bahwa hukuman terbesar bagi seorang pelaku kejahatan bukanlah hukum buatan manusia, melainkan konfrontasi dengan hati nuraninya sendiri. Buku ini sangat direkomendasikan bagi Anda yang menyukai fiksi psikologis mendalam, filsafat eksistensialisme, dan sastra klasik yang menantang isi kepala Anda bahkan setelah halaman terakhir ditutup.